Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalian fokus ya. Kita akan mencari bersama-sama di bagian kalimat ini 1-5 mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Nah, perhatikan kalimat yang pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kalimat yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Nah, anak-anak, untuk menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung, kita harus tahu dulu arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, gagasan pokok itu adalah gagasan yang apa? Gagasan yang apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, gagasan pokok itu ya anak-anak adalah gagasan yang menjelaskan ya, maksudnya gagasan yang paling utama dari suatu bacaan atau cerita ya yang terdapat di dalam satu paragraf. Nah, kemudian gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menjelaskan dari kalimat utama ya, kalimat utama dari sebuah cerita yang ada di dalam paragraf tadi sebelum dia dibagi menjadi beberapa kalimat seperti ini ya. Jadi yang kedua ini dia termasuk ke dalam kalimat atau gagasan pendukung ya, karena dia menjelaskan bagian di nomor 1, kalimat nomor 1 ya tentang suku Minang. Jadi nomor 2, nomor 3, 4 dan 5 ini dia disebut sebagai gagasan pendukung karena keempat kalimat ini dia menjelaskan tentang gagasan pokok yang di atas ya, tentang suku Minang. Gimana? Nomor 1 ini adalah gagasan pokok ya, atau kalimat utama dari suatu cerita yang ada di dalam satu paragraf ya. Kemudian dari satu paragraf itu kita bisa bagi menjadi beberapa kalimat seperti ini ya. Nah, di sini nomor 2, 3, 4 dan 5 itu ditunjukkan sebagai gagasan pendukung. Kenapa disebut dengan gagasan pendukung? Itu karena ya kalimat 2, 3, 4 dan 5 itu menjelaskan kalimat pertama ya, atau gagasan pokok dari suatu cerita atau bacaan di dalam paragraf tadi, yaitu tentang suku Minang ya. Jadi anak-anak, kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa arti dari gagasan pokok, kemudian apa arti dari gagasan pendukung ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya apa arti dari kedua kata-kata gagasan kedua kalimat ini, maksud Ibu ya, kedua ini, maka kita akan dengan mudah menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak caranya. Jadi ketika kalimat kedua, ketiga, keempat dan kelima itu telah menjelaskan di kalimat pertama atau mewakili penjelasan di kalimat pertama, maka ia termasuk ke dalam gagasan pendukung ya. Nah, kalimat yang pertama itu disebut dengan gagasan pokok ya. Sampai di sini paham ya anak-anak Ibu ya? Oke, kalau paham kita lanjut lagi ya ke slide yang berikutnya. Nah, ini juga ada rumah adat. Nah, ini adalah paragraf yang menjelaskan rumah adat di suku Minang. Jadi anak-anak, rumah adat ini merupakan rumah adat yang sangat khas di suku Minang ya. Nah, itu disebut dengan rumah gadang. Nah, di sini ya, di satu paragraf ini kita bisa membuat beberapa kalimat ya. Nah, misalnya kalimat yang pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Nah, ini menjadi kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, ini kalimat yang kedua ya. Ini masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita di sini belajar untuk menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung, dan bagaimana cara kita membuat suatu kalimat dari satu paragraf ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalimat yang selanjutnya itu atap rumah terbuat dari ijuk. Kemudian
Yang selanjutnya, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong ya. Jadi anak-anak, di dalam satu paragraf tentang cerita suku Minang ya, rumah adat suku Minang ini kita bisa membuat beberapa kalimat dari satu paragraf ya yang menceritakan tentang rumah adat suku Minang ini ya. Nanti anak-anak juga bisa berlatih di rumah ya, bagaimana cara kita menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung, dan bagaimana cara kita untuk membuat beberapa kalimat dari paragraf tentang cerita-cerita yang ada di buku. Nanti anak-anak bisa praktekkan atau kalian bisa latihan sendiri di rumah ya. Kalian mencari bacaan ya, kemudian bacaan yang satu paragraf, kemudian nanti kalian tuliskan di buku catatan atau buku latihan kalian. Ini untuk belajar di rumah ya, bukan untuk PR. Nah, kalian bisa membuat ya, dari paragraf ini tadi kalian bisa membuat beberapa kalimat ya. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat beberapa kalimat, baru kalian tentukan mana gagasan pendukung ya, kemudian mana juga gagasan pokoknya. Jadi ingat, gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menjelaskan tentang kalimat pertama. Ingat ya, kalimat pertama ya, dia disebut dengan gagasan pendukung jika ia menjelaskan di kalimat yang pertama ya. Oke, sejauh ini paham ya. Nah, kemudian yang kedua, ini di paragraf yang kedua ya. Nah, ini di paragraf yang kedua itu kalimat pertama dia disebut dengan gagasan pokok ya. Dimana di sini gagasan pokoknya adalah suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Kemudian di kalimat yang kedua dia termasuk ke dalam gagasan pendukung. Karena di sini dia menjelaskan tentang kalimat pertama ya. Nah, di sini rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, dia disebut dengan kalimat pendukung ya, kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu karena dia menjelaskan di kalimat pertama atau memperjelas lebih luas lagi tentang kalimat pertama ini tadi ya. Jadi itu kenapa dia disebut sebagai gagasan pendukung ya. Paham anak-anak ya? Nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya anak-anak. Oke, terlewatkan ya. Nah, di sini sudah ada cerita tentang suku Minang. Nah, ini bagian di alat musiknya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, kalian bisa berlatih melalui paragraf ini ya, paragraf di suku Minang tentang alat musiknya ya. Nah, Ibu contohkan satu ya, satu kalimat saja. Nah, ini disebut dengan paragraf ya. Nah, ini disebut dengan satu paragraf. Kemudian dari satu paragraf ini kalian membuat beberapa kalimat ya. Ibu hanya mencontohkan satu saja. Nah, Ibu buat satu kalimat dari paragraf ini ya. Kalimat yang pertama ya, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, ini adalah kalimat yang pertama dari paragraf tentang suku Minang ya. Nah, tentang alat musiknya. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan di rumah ya. Mana lagi ya yang termasuk ke dalam kalimat yang kedua ya. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Itu kalimat yang pertama mulai dari sini, kemudian yang kedua itu dari sini nanti sampai titik, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, kemudian yang terakhir ini adalah saluang ini dimainkan dengan cara ditiup ya. Jadi nanti kalian bisa latihan menggunakan cerita ini ya, satu paragraf ini, kemudian kalian bisa memisahkannya menjadi beberapa kalimat ya, menjadi beberapa kalimat. Kemudian setelah itu nanti kalian baru menentukan mana itu gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga sama ya. Ini tentang tarian-tarian yang ada di suku Minang ya. Nah, dari paragraf ini tadi kalian bisa membuatnya menjadi beberapa bagian kalimat ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menentukan dari kalimat ini tadi, kalian bisa menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung ya.